Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hidayatuna. Mari mendengar Hidayatuna. Selama beberapa menit ke depan, saya akan menemani kalian di Hidayatuna dengan membacakan artikel yang berjudul Mau hidup sehat, begini cara Rasulullah menjaga kesehatan tubuhnya. Menjaga pola makan hidup sehat layaknya Rasulullah SAW adalah keharusan bagi kita sebagai umatnya. Apa saja yang harus kita lakukan dan bagaimana cara Rasulullah SAW menjaga kesehatannya? Yang pertama yaitu makan secukupnya, tidak berlebihan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dahulu Rasulullah tidak pernah mengenyangkan perutnya dengan dua jenis makanan. Ketika sudah kenyang dengan roti, beliau tidak akan makan kurma. Dan ketika sudah kenyang dengan kurma, beliau tidak akan makan roti. Di zaman sekarang ini, terkadang makanan bukan hanya untuk memenuhi rasa lapar, namun terkadang menjadi kebutuhan harga diri, pamer, dan menjadi kebanggaan jika harus makan untuk suatu yang mahal. Padahal, intinya makanan yang dibutuhkan manusia adalah sehat dan dapat memberikan gizi seimbang kepada tubuh manusia. Anak Adam tidak memenuhi suatu tempat yang lebih jelek dari perutnya. Cukuplah bagi mereka beberapa suap yang dapat memfungsikan tubuhnya. Kalau tidak ditemukan jalan lain, maka dia dapat mengisi perutnya dengan sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiganya lagi untuk pernafasan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Hadis ini menunjukkan bahwa hendaknya manusia benar-benar bisa mengisi perutnya dengan makanan, minuman, dan udara yang seimbang. Jika perut manusia penuh dengan makanan dan minuman semua, tentunya tidak ada ruang bernafas atau ruang udara dalam perut. Tentu tidak akan sehat, akan sesak, dan menimbulkan penyakit bagi tubuh kita. Selanjutnya yaitu makan makanan yang haram. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3. Tidak makan makanan yang haram bukan hanya perilaku yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, melainkan telah menjadi ketetapan Allah yang tidak bisa berubah. Untuk itu, Allah memerintahkan manusia agar tidak makan dan minum sesuatu yang haram. Alasan yang paling logis dan masuk akal adalah karena makanan haram memiliki kandungan yang tidak sehat dan membuat tubuh manusia menjadi rusak jika terus mengkonsumsi hal tersebut. Selanjutnya yaitu tidak meminum khamar. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, yang adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90 dan 91. Sebagaimana makanan yang haram, minuman yang haram seperti khamar pun juga dilarang. Khamar adalah minuman memabukkan dan juga merusak otak manusia. Untuk itu, jika dilakukan maka akan mengganggu sistem tubuh manusia. Selanjutnya, berpuasa. Berpuasalah kamu supaya sehat tubuhmu. Hadis riwayat Bukhari. Selain ada perintah puasa Ramadan, terdapat juga sunnah Rasulullah lainnya mengenai puasa. Puasa sunnah seperti puasa Daud, puasa Muharram, puasa Senin dan Kamis, dan lain sebagainya dapat kita lakukan. Selain karena menjadi ibadah dan pahala bagi kita, puasa juga merupakan proses detoks bagi tubuh kita. Dari proses tersebut, maka akan keluar segala racun-racun dalam tubuh, timbunan lemak, dan juga zat-zat yang tidak sehat lainnya. Mengenai puasa juga dapat mempelajari tentang hukum puasa Muharram dan dalilnya, atau hukum puasa 1 Muharram dan dalilnya.
keutamaan puasa Muharram yang luar biasa, keutamaan puasa Ayyamul Bid, dan hikmah puasa bagi wanita dan manfaatnya. Selanjutnya yaitu tidak tidur setelah asar dan sebelum maghrib. Aku heran dengan orang yang terbaring dan tidur sesudah asar. Barang siapa yang tidur setelah asar kemudian akalnya hilang, maka janganlah ia menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Rasulullah menyarankan agar kita tidak tidur setelah asar dan sebelum maghrib. Hal ini dikarenakan waktu-waktu tersebut adalah waktu produktif untuk tetap masih bisa bekerja. Sedangkan akal atau otak juga masih bisa digunakan sebelum waktu beristirahat. Jika digunakan beristirahat, khawatir jam malam akan sulit untuk tidur, padahal justru istirahat yang baik adalah saat malam hari. Selanjutnya, bangun dan sholat di sepertiga malam. Wahai orang yang berselimut, bangunlah untuk melaksanakan sholat di malam hari. Perintah ini diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita bisa melaksanakan sholat di malam hari, atau sholat qiyamul lail, atau sholat tahajud. Sholat seperti ini tentunya membuat kita akan lebih sehat karena bangun lebih pagi, dan udara atau kondisi di waktu ini adalah waktu-waktu terbaik. Selanjutnya yaitu olahraga dengan berkuda, memanah, dan berenang. Ajarkan putra-putramu berenang dan memanah. Hadis riwayat At-Tahawi. Rasulullah juga mengajarkan kita untuk berolahraga. Olahraga yang dianjurkan oleh Rasulullah adalah berkuda, memanah, dan berenang. Olahraga tentunya sangat dibutuhkan dan juga tubuh membutuhkan untuk mengeluarkan segala macam zat yang tidak dibutuhkan lewat olahraga. Tentu masih banyak cara menjaga kesehatan tubuh ala Rasulullah SAW yang perlu kita aplikasikan dalam kehidupan. Setidaknya, dengan cara-cara di atas, kita bisa meneladani Rasulullah SAW dan mendapatkan tubuh dan jiwa yang sehat. Demikian Hidayatuna episode kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan Hidayatuna episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.